Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Dara di mata pelajaran biologi. Hari ini kita masih melanjutkan bab sel, yaitu kita akan belajar tentang transportasi membran. Apa saja yang akan kita bahas pada hari ini? Yang pertama, kita akan review lagi tentang membran plasma. Jadi kalian harus ingat-ingat nih fungsi membran plasma itu apa, sifatnya seperti apa. Nah, kemudian kita juga akan belajar lagi struktur dari membran plasma. Ya, baru setelah itu kita akan bahas transportasi pasif dan transportasi aktif. Oke, membran plasma. Ibu harap kalian masih ingat ya, bahwa membran plasma ini merupakan bagian yang menjadi pembatas antara bagian dalam sel dan luar sel. Ya, dan untuk sel hewan, membran plasma ini adalah bagian paling luar. Sementara untuk sel tumbuhan, membran plasmanya diselimuti lagi oleh dinding sel. Gitu ya. Selanjutnya, membran plasma ini berfungsi untuk melindungi bagian dalam sel, karena tadi dia paling luar. Nah, kemudian dia juga berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat dari dan ke sel. Dan poin ini yang nantinya kita akan bahas. Ya, selanjutnya membran plasma ini bersifat semi-permeable. Apa itu semi-permeable? Jadi semi-permeable adalah membran yang hanya dapat dilewati oleh zat tertentu saja, sementara zat-zat lain tidak bisa melewatinya. Struktur membran plasma. Jadi membran plasma itu terdiri dari yang pertama, ada lemak. Nah, lemaknya itu ada fosfolipid di bagian ini dan ada kolesterol, bagian yang berwarna kuning. Nah, selanjutnya juga ada protein. Protein pada membran plasma ini ada dua jenis, yaitu ada protein integral dan protein perifer. Protein integral adalah protein yang menembus fosfolipid bilayer, sedangkan protein perifer adalah protein yang menempel pada permukaan membran. Nah, selanjutnya juga ada karbohidrat, di mana karbohidrat ini terdiri dari glikoprotein dan glikolipid. Glikolipid adalah molekul karbohidrat yang menempel pada fosfolipid. Sementara glikoprotein adalah molekul karbohidrat yang menempel pada protein. Selanjutnya, kita akan membahas lebih rinci lagi bagian dari fosfolipid bilayer. Kenapa sih dia dibilang bilayer? Karena memang ada dua bagian fosfolipid. Jadi fosfolipidnya ada bagian bawah dan ada bagian atas, makanya dibilang bilayer. Nah, jadi untuk satu fosfolipid ini terdiri dari bagian kepala dan ekor. Nah, bagian kepalanya ini terdiri dari fosfat dan dia bersifat hidrofilik. Hidrofilik itu artinya dia tidak takut air atau suka air. Sementara bagian yang ekornya dia bersifat hidrofobik atau dia takut air. Makanya bagian ekor ini ada di dalam dan bagian kepalanya ada di luar. Transportasi membran atau proses keluar masuknya zat dari dan ke sel itu terbagi menjadi dua. Ada transport pasif dan ada transport aktif. Transport pasif adalah transportasi membran yang tidak membutuhkan ATP atau energi. Sementara transport aktif adalah transportasi membran yang membutuhkan energi atau ATP. Oke, coba amati gambar di bawah ini. Kalau transportasi pasif, kenapa dia tidak membutuhkan ATP? Karena dia mengikuti gradien konsentrasi. Ya, sementara transport aktif membutuhkan ATP karena dia melawan gradien konsentrasi. Kita bahas transport pasif dulu ya. Jadi transport pasif itu terdiri dari dua.
Ada difusi dan ada osmosis. Kita akan bahas keduanya, tapi sebelumnya Ibu mau kalian mengamati gambar ini dulu. Ya, jadi di sini ada sebuah wadah yang berisi pelarut, yang berisi air. Nah, kemudian si pelarutnya ini ditetesi oleh zat terlarut, dimasukkan zat terlarut. Nah, yang perlu kalian tahu adalah daerah yang merah ini dia disebut daerah yang konsentrasinya tinggi. Kenapa tinggi? Karena dia banyak zat terlarut. Sementara daerah ini adalah daerah yang konsentrasinya rendah. Karena di sini tidak ada zat terlarut. Gitu. Apa yang terjadi? Yang terjadi selanjutnya adalah zat terlarutnya ini dia akan menyebar. Akan tercampur rata oleh para pelarut sehingga dia menjadi sebuah larutan. Tuh. Nah, ini merupakan peristiwa difusi, di mana difusi adalah perpindahan zat terlarut, ya, perpindahan zat terlarut dari daerah yang konsentrasinya tinggi atau hipertonik ke daerah yang konsentrasinya rendah atau hipotonik. Oke, selanjutnya perhatikan gambar ini. Jadi ada sebuah wadah yang berisi larutan. Nah, larutannya ini berbeda konsentrasi. Di bagian ini konsentrasinya itu rendah karena sedikit zat terlarutnya. Sementara daerah yang ini dia konsentrasinya tinggi karena banyak zat terlarutnya. Nah, ini dibatasi oleh membran semi permeabel. Seharusnya untuk mencapai keseimbangan, zat terlarut yang ada di sini akan berpindah ke daerah yang ini, daerah yang konsentrasinya rendah. Tapi zat terlarutnya ini molekulnya terlalu besar. Karena ada membran semi permeabel, dia tidak bisa lewat. Oleh karena itu, yang berpindah adalah pelarutnya. Ya, jadi ini adalah peristiwa osmosis, di mana merupakan perpindahan pelarut, ya, dari yang konsentrasinya rendah ke daerah yang konsentrasinya tinggi, sehingga mencapai keseimbangan. Difusi. Jadi difusi itu tadi adalah perpindahan zat terlarut dari daerah yang konsentrasinya tinggi ke daerah yang konsentrasinya rendah. Difusi sendiri itu ada dua, ada difusi sederhana dan difusi terfasilitasi. Kalau difusi sederhana, dia terjadi tanpa melalui perantara. Jadi hanya menembus fosfolipid bilayer saja. Namun, kalau difusi terfasilitasi adalah difusi yang dibantu oleh protein transport. Gitu ya. Jadi kalau difusi sederhana tanpa perantara. Kalau terfasilitasi dia dibantu oleh protein transport. Oke, perlu diingat bahwa difusi terfasilitasi untuk membawa zat terlarut, dia dibantu oleh protein transport. Nah, protein transport pada difusi terfasilitasi ini ada dua jenis, yaitu ada protein channel dan ada protein pembawa. Ini gambarnya, bedanya apa? Jadi kalau protein channel, dia bekerja dengan cara membawa zat terlarut melalui pori-pori. Gitu. Jadi zat terlarutnya hanya melewati pori-pori dari si protein channel ini. Kalau protein pembawa atau carrier, dia membawa zat terlarut dengan cara membuka salah satu sisinya dan mengikat zat terlarutnya untuk kemudian dilepaskan pada sisi yang lain. Jadi, kalau bagian yang ini membuka untuk mengikat zat terlarutnya, maka bagian yang ini menutup. Sementara untuk melepaskan zat terlarutnya ke bagian ini, maka bagian yang ini harus terbuka dan sisi yang lain harus menutup.
Kita akan bahas lagi tentang osmosis. Masih ingat ya bahwa osmosis adalah perpindahan pelarut dari daerah yang konsentrasinya rendah ke daerah yang konsentrasinya tinggi. Nah, sekarang kita akan lihat apa yang akan terjadi pada sel jika berada di kondisi lingkungan yang berbeda. Nah, di sini contohnya ada sel hewan, yaitu sel darah merah dan juga ada sel tumbuhan. Nah, ketika sel darah merah dan sel tumbuhan ini diletakkan di larutan yang isotonik, di mana larutan isotonik ini konsentrasi zat terlarutnya itu sama dengan yang ada di dalam sel. Maka yang terjadi adalah kondisi selnya akan normal. Gitu ya. Karena konsentrasi zat terlarutnya di luar dan di dalam sel itu sama. Nah, ketika kedua sel ini diletakkan di larutan yang hipotonik, di mana larutan hipotonik ini konsentrasi zat terlarutnya lebih rendah daripada yang ada di dalam sel. Maka yang terjadi apa? Karena osmosis itu adalah perpindahan pelarut dari yang konsentrasinya rendah ke tinggi, maka air yang ada di luar itu akan masuk ke dalam sel. Sehingga pada sel hewan itu lama-lama dia menyebabkan lisis. Karena terlalu banyak air yang masuk, maka sel hewan akan pecah. Tapi kalau sel tumbuhan dia tidak akan pecah karena dia memiliki dinding sel. Maka yang terjadi adalah kondisi turgid dan ini sangat baik untuk sel tumbuhan. Nah, selanjutnya ketika sel hewan dan sel tumbuhan diletakkan di larutan yang hipertonik, di mana larutan hipertonik ini konsentrasi zat terlarutnya lebih tinggi daripada yang ada di dalam sel. Maka yang terjadi adalah air yang ada di dalam sel itu akan keluar. Ya, karena tadi osmosis itu perpindahan pelarut dari yang konsentrasinya rendah ke tinggi. Oleh karenanya, untuk sel hewan yang terjadi adalah krenasi. Jadi dia akan mengkerut gitu sehingga selnya akan mati. Begitu juga dengan sel tumbuhan. Ini akan menyebabkan peristiwa yang disebut plasmolisis. Oke, kita sudah selesai membahas transport pasif, di mana transport pasif itu terdiri dari difusi dan osmosis. Sekarang kita akan membahas transport aktif, di mana transport aktif ini adalah transportasi membran yang membutuhkan energi karena harus melawan gradien konsentrasi. Ada apa aja di transport aktif? Yang pertama, kita akan belajar tentang pompa ion. Yang kedua, kita akan belajar tentang kotranspor. Dan yang terakhir yang akan kita pelajari adalah endositosis dan eksositosis. Pompa ion. Jadi pompa ion ini adalah transport ion melalui membran dengan cara melakukan pertukaran ion dari dalam sel dengan ion yang ada di luar sel. Nah, yang akan kita bahas ini contohnya adalah pompa ion natrium dan kalium. Perlu kalian ketahui bahwa pada sel hewan, kondisi ion Na+ di dalam sel jauh lebih kecil dibandingkan yang ada di luar sel. Sementara kondisi ion K+ di dalam sel jauh lebih besar daripada yang ada di luar sel. Nah, kondisi seperti ini itu harus dipertahankan oleh sel. Sehingga sel harus memompa ion Na+ keluar dan memompa ion K+ ke dalam. Bagaimana mekanismenya? Pertama-tama, protein ini dia akan menangkap 3 ion Na+. Nah, ini memicu fosforilasi ATP, sehingga ATP melepaskan fosfatnya dan menjadi ADP. Fosfatnya sendiri dia akan melekat pada protein. Fosfat yang melekat pada protein ini akan merubah bentuk protein, ya, sehingga proteinnya berubah bentuk dan ion Na+-nya bisa menuju ke luar. Selanjutnya, ion K+ yang ada di luar sel akan masuk, ya. 2 ion K+-nya akan masuk dan ini akan memicu pelepasan dari fosfat. Nah,
Ion fosfat yang lepas menyebabkan proteinnya berubah bentuk lagi ke semula, sehingga 2 ion K+ bisa masuk ke dalam sel, akan dilepaskan seperti itu. Selanjutnya adalah kotransport, di mana kotransport ini adalah transport zat yang mengaktifkan transport zat lain. Sebagai contoh adalah ion hidrogen yang dipompa keluar sel untuk mengaktifkan transport sukrosa ke dalam sel. Coba perhatikan gambar, ion H+ ini dia akan dipompa keluar. Karena melawan gradien konsentrasi, maka dibutuhkan ATP untuk energinya. Nah, selanjutnya yang terjadi adalah ion H+ ini akan membawa sukrosa untuk masuk ke dalam sitoplasma melewati kotransport sukrosa hidrogen. Gitu ya, karena sukrosa ini tidak bisa masuk ke dalam sel sendirian. Dia harus dibawa oleh ion hidrogen. Dan ini prosesnya terjadi di dalam sel tumbuhan. Bagaimana caranya molekul-molekul besar bisa masuk atau keluar dari sel? Caranya adalah dengan endositosis dan eksositosis. Baik endositosis maupun eksositosis, karena termaksud ke dalam transport aktif, berarti dia sama-sama membutuhkan ATP atau energi. Oke, kita mulai dari endositosis dulu. Ini adalah transport zat ke dalam sel melalui vesikel yang dibentuk oleh membran plasma. Coba amati gambar ini. Jadi di sini ada molekul-molekul besar yang dibutuhkan oleh sel. Oleh karena itu dia harus masuk ke dalam sel. Caranya seperti apa? Caranya adalah dengan mendekati membran plasma. Setelah itu membran plasma ini akan membentuk lipatan ke arah dalam, yaitu ke arah sitoplasma. Setelah itu maka akan terbentuk vesikel yang akan lepas dari membran plasma. Oleh karenanya maka molekul-molekul besar ini bisa masuk ke dalam sel. Selanjutnya, eksositosis. Nah, kalau endositosis ini adalah transport zat ke dalam sel, kalau eksositosis adalah transport zat keluar sel melalui vesikel yang biasanya dibentuk oleh badan Golgi. Masih ingat ya, bahwa badan Golgi itu adalah organel sel yang fungsinya adalah untuk sekresi, untuk mengeluarkan zat-zat yang masih digunakan atau berguna. Coba amati gambar ini. Jadi vesikel yang dibentuk oleh badan Golgi ini dia sudah membawa molekul-molekul besar yang akan dikeluarkan oleh sel. Nah, kemudian vesikelnya ini akan melekat ke membran plasma. Setelah melekat ke membran plasma, dia akan berfusi. Setelah itu, yang terjadi adalah molekul-molekul besar ini akan dilepaskan oleh si membran plasma. Sementara vesikel yang tadi dia akan bergabung dengan membran plasma. Cukup sekian materi hari ini, semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan materi yang Ibu sampaikan, kalian bisa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.